Coba kalian bayangkan gimana jadinya kalau kalian punya kekuatan yang kesannya berguna tapi cara pengaktifannya membuat kalian jadi seperti kecoa. Jujur aja, sewaktu gua masih baca manganya Boku no Hero dulu, gua gagal paham sama cerita sampingannya. Loh, apa hubungannya sama Boku no Hero? Kalian gak tahu? Waduh. Ya udahlah ya, daripada gua kebanyakan yapping di opening kayak gini, mending kalian bantu gua sesimpel memencet tombol subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Buat yang belum nonton originalnya, kalian bisa langganan di Aniwan Asia Ultra. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Vigilante Boku no Hero Illegals episode pertama. 事の始まりは中国慶慶市に誕生した発光する赤子。その赤子の出生を皮切りに後に個性と呼ばれる得意能力を発現。 Cerita dimulai menampilkan awal mula kemunculan kekuatan atau bakat yang disebut quirk. Perlahan umat manusia mulai lahir dengan quirk beragam hingga akhirnya sekitar 80% populasi dunia memiliki hal tersebut. Di tengah kekacauan itu, lahirlah sebuah profesi baru yang gak lain adalah pahlawan. Pahlawan sendiri adalah orang-orang yang terpilih yang diakui oleh pemerintah dan menggunakan quirk mereka untuk melayani masyarakat. Di tengah itu semua, terdapat segelintir orang yang memilih untuk bergerak sendiri tanpa mengikuti aturan pahlawan resmi. イリーガルヒーロー。彼らの正義とは何なのか。彼らをヒーローと呼べるのだろうか。緑谷五が雄英高校に入る前に起こった本物のヒーローを目指すビジランテの物語だ。 Scene kemudian menampilkan penyerangan penjahat dengan rahang yang sangat kuat. Di tengah orang-orang yang tak bisa melakukan apapun, tiba-tiba... もう大丈夫なぜって私が来た受けろヴィランよデトロイトスラー Buat yang belum paham, anime ini masih satu universe sama Boku no Hero. Setelah All Might berhasil menumbangkannya dan mengeluarkan senyum khasnya, nampak ia yang membawa si penjahat pergi dari sana. ではまた Haimawari Koichi, seorang mahasiswa yang juga sangat mengagumi All Might layaknya orang pada umumnya. Menyadari dia akan terlambat masuk kuliah, Koichi buru-buru pergi sampai tak sengaja menabrak geng preman di Gang Senggol. Saking ketakutannya, Koichi langsung menuruti ucapan mereka yang menyuruhnya untuk bersujud meminta maaf. Dan inilah quirk yang dimiliki oleh Koichi. Ayah, biar enak kita pakai nada yang biasa dipakai di PNH aja ya. Quirk, meluncur, membuat penggunanya bisa bergerak seperti meluncur di permukaan. Syarat pengaktifan, tubuhnya harus menyentuh permukaan tanah dengan 3 titik atau lebih. Ya, meski terdengar cukup hebat, namun sayangnya kecepatannya cuma setara dengan sepeda ibu rumah tangga doang. でもあんま速くねえな。なんかキモいゴキブリっぽい。ほっといて。 Di sore harinya, sebelum berangkat kerja, Koichi nggak sengaja mendapati idol jalanan, Pop Step, yang tengah mengadakan konser sembari ditonton cukup banyak orang. Di tengah konsernya, berkat Koichi, kita semua jadi tahu Pop Step memiliki quirk lompatan yang membuatnya bisa lompat tinggi dan jauh semaunya. Meski Koichi merasa lagunya biasa aja dan mukanya nggak begitu kelihatan dari tempatnya, namun entah mengapa ia merasa Pop Step terlihat sangat bersinar. Dirinya menduga itu dikarenakan Pop Step
seolah bisa terbang di udara. 歌はパッとしないし派手なメイクで顔もよくわからない。あの時彼女がキラキラして見えたのは空を飛んでたから。 Singkat waktu, tidak hanya mendapatkan potongan gaji akibat keterlambatannya tadi, para preman yang sempat ribut dengannya pagi tadi kebetulannya berbelanja di sana hingga akhirnya Koichi mendapatkan nasib sial. Si preman jabrik ini rupanya pengguna quirk yang cukup berbahaya, yakni Spike. Sebuah quirk yang membuatnya bisa memunculkan duri-duri tajam dari dalam tubuhnya. 決めた。今夜はあれをやってやる。とっておきのスーツに着替えて思い切り個性を使って法律なんか関係ない手当たり次第にやってやる。 Waduh, Koichi-san, sebaiknya jangan gegabah dulu cuy. Melihat target ada di depan matanya, Koichi nampak akan melakukan sesuatu yang sungguh sangat tidak terduga. 落としましたよ。深夜版終電まであと10分ですよ。 Sebelum kita lanjut, dua frame tadi bukannya emaknya si Deku, terus yang satunya lagi gue curiga ortunya si Ochaku gak sih? Saking seringnya berbuat baik, Koichi sampai dijuluki Shinsetsuman, alias pria baik. Meski hanya melakukan hal kecil, namun Koichi sudah cukup puas dengan semua itu. あー疲れた。喉乾いた。はいどうぞ。こりゃどうも。どれ？ポップステップ？なんでこんなところに？名前はゴキブリマン。親切マン。 Meski baru pertama kali bertemu, namun bisa kita lihat seberapa cocoknya kedua orang ini. Setelah terus mengomeli Pop Step yang berulang kali meledek dan mengerjainya, ucapan Koichi yang dasarnya cuma mengkhawatirkannya saja, malah membuat si Pop Step emosi mendengarnya. 本気っち。 コートの中すげえ格好。ケツ出し JK ってネットで有名な痛い女。ビロンじゃねえ？ Di saat Koichi yang mau membantunya, sayang nyalinya itu nggak cukup kuat dan mundur cuma karena disentak satu kali. Merasa itu bukan urusannya, Koichi yang mau pergi dari sana pun mengurungkan niatnya, tepat ketika Pop Step yang meneteskan air mata. Setelah menguatkan diri, Koichi yang berpegang teguh pada tekad keadilannya sendiri, memutuskan untuk membantu si Pop Step. Sesaat sebelum si preman yang berniat menyiksa Koichi, sedangkan si Pop Step akan dipelip-plop-plap sebelum nantinya diarak di jalanan, tanpa mereka sadari seorang pria misterius nampak sedang mengawasi mereka dari atas gedung. Di tengah Koichi yang sangat ketakutan, para preman menyuruh Pop Step untuk berteriak memanggil pahlawan dan juga All Might. Koichi yang tahu bagaimana regulasi dunia pahlawan pun mengira takkan ada orang yang datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Namun, ternyata... どれだけ助けを求めても飛んでくるはずが。貴様ら、ここに彼は来ない。だが、俺がいる。 Speechless banget gua sumpah. Sosok yang sejak tadi mengawasi mereka nampak terjatuh di tengah tumpukan sampah. Meski terkesan kurang keren, namun dia merasa nggak masalah dan seolah mencari alasan bahwa tempat sampah adalah bantalan terbaik untuk saat-saat genting seperti tadi. また首を鍛えておくことで頸椎損傷と脳震盪のリスクを軽減できる。なんだてめえ！俺の名はナックルダスター。貴様らのような Setelah sosok bernama Knuckle Duster ini menghajar Soga, nampak dia yang menghampiri dua preman lainnya untuk diberi pelajaran serupa. 変色なし。 Entah apa yang sedang dicarinya dengan melihat lidah mereka, tapi yang pasti Knuckle Duster berhasil menyelamatkan Koichi dan juga Pop Step. Koichi yang mau kabur dari sana pun dihentikan oleh si Knuckle yang merasa Koichi punya potensi dan memintanya untuk membantu dirinya.
Meski mencoba untuk mengelak, namun akhirnya Koichi terpancing karena si Knuckle yang bisa memahami dirinya. Koichi yang masih nggak pede dengan quirknya yang terasa ampas, membuat si Knuckle melontarkan cukup banyak kata-kata. 強力な個性にプロ資格、そんなものは真の正義には全く関係ない。ヒーローの魂に問われるのはただその一点のみ。つまり無資格なのかこのおっさん。 Di tengah mereka berdua yang sedang bersih tegang, Soga nampak menyandera Popstep yang masih belum menjauh dari sana. Knuckle Duster yang melihatnya pun menyarankan dia untuk segera berhenti. Karena tinjunya ini tidak peduli terhadap Sandra atau sejenisnya. Mendengar Soga yang berniat mencabik-cabik Popstep hingga tak berbentuk, sontak hal itu membuat Koichi mengingat semua ucapan si Knuckle tadi. Hingga akhirnya... ただその一点のみ。僕やった小僧。 Setelah memastikan lidahnya si Soga, nampak Knuckle yang menghampiri Koichi yang hendak diangkatnya jadi murid. Pada momen ini apa yang terlintas dalam pikiran Koichi bukanlah rasa terima kasih ataupun rasa terselamatkan. ありがとうでも助かりましたでもなく、もっとヤバいのが来た。 Singkat cerita, nampak Knuckle yang mendatangi kos-kosannya Koichi dan seenaknya nyomot bir yang seharusnya diperuntukkan untuk para senpai yang datang bermain. Sementara itu, nampak 3 preman sebelumnya yang dihampiri oleh sesosok misterius dengan codet di wajahnya. Adapun tujuan si pria codet mendatangi mereka ialah menawari mereka beberapa obat yang sangat bagus. Di saat yang bersamaan, Knuckle Duster tengah menjelaskan bahwa dirinya sedang berburu para pengguna obat terlarang yang beredar di kota mereka. トリガー、血はね、一発の薬物。こりゃすげえ。 Knuckle Duster yang punya jiwa keadilan dalam dirinya tak bisa membiarkan obat-obatan itu terus beredar di tengah masyarakat. Di saat Koichi yang merasa mereka tinggal memanggil polisi atau pahlawan, hal itu membuat Knuckle meluruskan bahwa kedua instansi itu seringkali bergerak setelah kejadian. Salah satu indikasi penggunaan trigger ada pada lidah mereka. Pengguna obat itu akan mengalami efek samping yang membuat lidahnya menghitam seiring berjalannya waktu. Setelah mendengar semua penjelasannya yang terlalu absurd, Koichi berakhir ikut Knuckle memeriksa setiap lidah dari orang-orang yang dicurigai olehnya. 何騒いでんの？ジャンキーとか売人を探してるわけね。 Meskipun sangat ogah, tapi Popstep tetap berterima kasih walau si Knuckle sempat mau meninggalkannya kemarin. Mendengar sebutan Shinsetsuman, Koichi meminta Popstep untuk memanggil namanya saja. Popstep lalu bertanya alasan Koichi yang menemani Knuckle meski terlihat sangat enggan melakukannya. Dan ya, alasannya cukup sederhana. Koichi merasa Knuckle akan menghajar siapapun orang yang terlihat mencurigakan baginya dan takutnya dia akan salah sasaran. Mendengar semua itu, Popstep meminta mereka untuk menggunakan otak mereka sedikit. Ada teknologi yang dipakai dong ya. Lihat ke Google, cek berita-berita yang mengabarkan tentang penjahat baru, trigger, atau sejenisnya. 舌を出せ。ちょっと。 Tidak hanya asal nyerang, Knuckle bahkan mengatai orang-orang dewasa sepertinya yang malah mengumpulkan mainan kayak gitu. Setelah melakukan kesalahan seperti itu, bukannya tobat ini Pak Tua, malah mengangkat kerah baju si NPC dan memaksanya untuk menunjukkan lidahnya. 囚人監視の中での暴力行為、穏やかじゃないな。近頃流行りの突発性ヴィランってやつか。抹消ヒーロー、イレイザーヘッド。 Dan berakhirlah alur cerita anime Vigilante episode pertama. Berhubung kita lama nggak SBK, mari kita SBK. Sesi balas komentar. Iya bentar. SBK kali ini agak beda ya. Gue cuma akan balesin balasan balesan. Bales-balesan. Oh, membalas balasan komentar kalian. Ya, itu intinya.
Absen di bawah, lagi pada ngapain hari ini kalian? Gas yang pertama, Alfi sama si murder ini kayaknya satu lokasi deh ya. Lagi jaga lilin bang. Lu berdua ngaku sini. Siapa yang jadi cikiwirnya, siapa yang jaga lilinnya? Ngaku kalian berdua. Nexto, dari Andika Saputra, Hitori Real, Firma Ardiansyah, Grace, dan Asir Bapa. Lagi rebahan bang. Waduh, jangan banyak rebahan ya adik-adik ya. Mending kalian nonton WOM 2 aja deh. Next, dari Ahmad. Doain gua bang, biar cepet dapat kerjaan lagi. Lagi nganggur gua. Oke, mari kita semua di sini untuk mendoakan tidak hanya ke si Ahmad, tapi juga ke orang-orang yang masih berjuang mencari pekerjaan agar kita semua bisa mendapatkan pekerjaan yang kalian butuhkan. Amin. Next dari Pendekar Reng. Ngabisin kue lebaran sisa putri salju. Yo, Blood sepertinya ingin menciptakan tragedi amandel kambu, dog. Gua sharing-sharing dikit aja nih ke kalian. Minggu lalu gua makan itu kue putri salju. Besoknya gua serek-serek, cuy. Mantap. Untuk si bro pendekar, jangan lupa minum banyak air putih dan sekalian minum jahe panas setelahnya, oke? Terakhir, dari Revan Adi Pratama. Rebahan cosplay Hikikomori 20 hari soalnya gak dapet THR karena yang di atas 10 tahun dan gak dapet. Aku udah 14 bang. Alamak sedihnya. Bro Revan, gua tahu banget perasaanmu. Gua yang 25 tahun boro-boro THR. Gua minta ke tetangga atau keluarga ada yang nanti gua malah diarah keliling kampung, cuy. Sekian dulu SBK kita hari ini. Kalau mau SBK terus ada di setiap kali upload, ayo kembali komen semenarik mungkin seperti sebelumnya. So thanks for watching dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye.